Jadi, kalau terdapat penyimpangan dari versi lain, harap dimaklumi. Adegan ini terjadi di Taman Firdaus. Angin bertiup sepoi-sepoi basah dan pohon-pohon bergoyangan. Burung-burung berkicau dan pelaku pertama tampil. Saya ini jadi apa? Saya PKL, Om. Oh iya, saya adalah satu PKL Panglima Besar segala macam di Taman Firdaus ini. Kok sepi? Adam, Eva, di mana kalian? Kembali ke tempat bersana. Dengarkan, berdasarkan keputusan rapat pleno nomor 123 garing 123 garing 12 garing 1 garing 2006 SM menimbang ABCD mengingat ABCD mendengar saran-saran pimpinan Taman Firdaus ini, maka kami memutuskan bahwa kalian harus diusir di Taman Firdaus ini. Dengan catatan, kalau kalian mendapat kesulitan, harap segera lapor kepada yang berwajib. Kalau memang itu keputusan bersama, saya terima dengan senang hati. Aduh Mas, kita akhirnya diusir. Jangan menangis, Pergilah Adam dan Eva menuju tanah buangan, bumi yang keras dan hari-hari yang penuh kerja dan cucuran keringat. Di sisi lain, tahun berganti membuat Santo Mikael merasa kesepian. Pengawal, 3 tahun sudah saya ditinggal Adam sama Eva. Sedih rasanya hatiku. Biasanya dia selalu mijitin aku. Sekarang tidak ada yang mijitin aku. Rindu aku padanya sekarang. Pengawal tidak merasakan apa yang aku rasakan, apa? Ya tidak, itu kan badan Om. Jadi Om sendiri dong yang rasakan. Jangan ajak saya. Permisi. Pengawal, coba kamu lihat siapa yang teriak-teriak di luar sana. Baik Om. Ada keperluan apa kalian kesini? Tidak penting. Pemikalnya ada. Ada, tunggu sebentar ya. Om, ada Adam dan Eva datang kemari. Katanya ada keperluan penting. Suruh masuk. Silakan masuk. Asimil Eva tidak bisa keluar, Om. Ya Om, gimana? Kita harus buat apa selain kesini? Aduh, masalah lagi. Baiklah, demi kemanusiaan yang adil dan beradab, saya kasih kalian 3 kali sehari untuk ngasih minum anak kalian. Tapi ingat, ambil secukupnya saja, karena susu itu adalah kesukaan Om. Kalian mengerti? Mengerti Om. Terus pohon susunya di mana, Om? Aduh, kalian itu. Jadi selama ini kamu tidak tahu pohon susu itu di mana? Tidak tahu, Om. Pengawal, antarkan dia ke pohon susu itu. Om, saya sendiri kan tidak tahu di mana pohon susu itu. Itu kan kesukaan Om. Jadi Om sendiri dong yang tahu tempatnya.
Betul juga. Ya udah. Ayo, saya antar ke pohon susu itu. Om ini gimana sih? Main serobot aja. Dia kan istri saya. Alah, sedikit aja masa tidak boleh. Ya nggak boleh, Om. Ambas sekali, kapan nih Om sini AC? Jangan banyak bicara, lakukan tugas kamu itu. Ya Om. Terima kasih Om. susunya Om. Ya udah, kalian pergi sana jauh-jauh. Ya Om. Terjadilah apa yang harus terjadi. Kedatangan Adam dan Eva yang mondar-mandir 3 kali sehari membuat keadaan Taman Firdaus kacau balau. Taman yang semula bersih dan indah sekarang timbul bau yang tidak sedap karena anak Eva yang sering ngompol. Pusing. Kepala ini mau pecah, pengawal. Iya Om, ada apa? Suruh panggilkan semua bidadari yang ada di Taman Firdaus ini. Sekarang Om. Sekarang, masa tahun depan. Sehingga keadaan itu mendorong Santo Mikael untuk mengadakan rapat darurat. Mikael. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Eya, kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. Eya. Kalian tahu tidak apa maksud berkumpulnya di sini? Tidak, Om. Makanya saya beritahu. Kalau tidak tahu, makanya dengarkan. Kedatangan Adam dan Eva memperbanyak masalah kita. Dan coba kalau anaknya ngopol, siapa yang ngepel? Ya, Om lah. Terus kalau Eva tidur, siapa yang bangun? Ya, Om juga lah. Tugas kalian itu apa? Shopee, jalan-jalan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Cari solusinya sekarang. Agar Adam dan Eva pergi ke taman ini. Cepat. Ih, memalukan tanah suci. Tidak dapat dilakukan seversi. Harus ditindak secara tegas. Sudah. Jangan bertengkar. Dengar tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, saya tahu keadaannya seperti itu. Tapi wujud tindakannya itu loh seperti apa? Saya tahu, Om. Karena julukan saya adalah bidadari teknokrat. Alah, kamu sombong banget sih. Aku juga bisa jadi bidadari teknokrat. Sudah, jangan bertengkar. Dengar tidak akan menyelesaikan masalah, malah banyak masalah. Teknokrat, coba kamu katakan. Cepat. Katakan segera. Kalau tidak, kita akan celaka. Iya, cepat katakan. Gimana? Ayo jelaskan. Hindari krisis energi. Cepat. Katakan segera. Kalau tidak, kita akan celaka. Jaga kelestarian Taman Firdaus ini. Hindari krisis energi. Terus gimana caranya? Gimana? Iya, gimana? Ayo cepat jelaskan. Iya, gimana? Ayo cepat jelaskan. Diam semua. Biarkan teknokrat bicara. Minuman bayi adalah alat yang sangat vital dan fatal dalam kehidupan gizi dalam dirinya. Lihat desain ini. Fantastis, praktis, ekonomis, dan tahan lama. Yang jadi soal, apakah Anda setuju pembiayaannya? Nah, itu semua bisa diatur. Itu mah gampang. Terus kapan kamu berangkatnya? Sekarang, masa tahun depan? Terus petanya mana? Kita kan tidak tahu kondisi bumi seperti apa. Pengawal, coba saya ambilkan selembar kertas dan tinta sekarang, cepat. Apa? Tinto?
Apa nggak salah, Om? Tinto, tinta. Kamu itu apalnya tinto aja. Loh, Om sendiri kan tadi yang bilang Tinto. Dasar pelupa. Dan tintanya. Ya, makasih. Ini SK dan petanya. Awas, jangan sampai hilang. Kalau kamu hilang, kamu tidak akan kembali ke sini lagi. Mengerti? Baiklah, kami berangkat sekarang. Ya, hati-hati. Maka melayanglah kelima bidadari turun ke bumi, mencari Adam dan Eva untuk menunaikan tugas suci. Tidak ada kesukaran untuk mencari rumah Adam, karena pada waktu itu perumahan hanya ada satu. Selamat pagi. Apakah di sini rumah Adam? Selamat pagi. Oh, kalian ada perlu apa kok jauh-jauh datang dari sini? Berdasarkan surat keputusan rapat darurat Kabinet Taman Firdaus, kami diberi tugas untuk memasangkan instalasi ini. Instalasi? Instalasi apa? Termos ajaib. Oh, lalu apa gunanya barang itu? Kalau termos ajaib ini kupasangkan di tubuhmu, maka kamu tidak perlu hilir mudik pergi ke Taman Firdaus untuk mengambil susu buat anakmu. Aha, praktis dong. Enak nih. Mana Adam? Dia sedang berburu. Ada keperluan apa? Sebenarnya termos ajaib ini kupasangkan di tubuhmu sebuah dan di tubuh Adam sebuah, sehingga lebih efisien kalau kamu mencari kayu. Kan Adam bisa menyusui anakmu. Tapi sekarang Adam kan tidak di rumah. Gimana? Celaka, waktu kami di sini sangat terbatas. Kita masih ada tugas di Taman Firdaus. Saya ada akal, gimana kalau sementara ini instalasi ini kita pasang di tubuh Eva. Kapan-kapan jika ada cuaca dan kesempatan, saya akan melakukan pemindahan di tubuh Adam. Gimana? Ide bagus tuh, kamu punya pikiran secemerlang ini. Baiklah, baiklah. Duduklah. Dan tahan nafas, jangan menjerit jika terasa geli. Akhirnya selesai juga. Eva sayang, kamu tampak seksi sekali dengan termos ajaib itu. Ya udah kalau gitu, ini kan sudah selesai. Kami mau balik dulu ya ke Taman Firdaus. Ya. Maka pulanglah kelima bidadari. Sesaat kemudian Adam datang. Mas sudah datang. Iya. Mas, termos ajaib instalasi baru. Instalasi apa? Instalasi baru khusus anak kita. Jadi kita tidak perlu mondar-mandir dari Taman Firdaus untuk memberi susu anak kita. Sekarang kau tampak seksi dengan termos ajaib ini. Memang sebetulnya termos ajaib ini yang satu dipasang di tubuh Mas. Oleh karena itu, Mas tadi kan tidak ada di rumah. Jadi kedua-duanya dipasang di tubuhku, Mas. Jadi yang satu itu punya saya. Iya, ya untuk sementara itu termos ajaib dipasang di tubuhku. Jika bidadari datang ke sini lagi, maka ia akan siap melakukan pemindahan termos ajaib itu. Kapan? Iya, kapan-kapan lah, Mas. Kapan? Ya, kapan-kapan lah, Mas. Yuk kita coba. Gunting sensor terpaksa bertugas. Waktunya tidak cukup. Singkat cerita, kelima bidadari itu tidak pernah kembali ke bumi. Mereka kehilangan peta dan tersesat entah kemana. Mereka lepas dari orbitnya, sehingga dengan demikian instalasi termos ajaib itu tetap terpasang di tubuh Eva. Tentu hal itu menimbulkan kesulitan bagi Eva. Instalasi itu lebih banyak mengganggu daripada membantu Eva. Sampai kini termos ajaib itu. Kesimpulan cerita tersebut ialah sampai kini termos ajaib itu tetap dibawa Eva dan anak-anak keturunannya. Maka kalau sekali tempo Adam dan keturunannya ingat akan barangnya sejenak, pada saat-saat yang gawat itulah bahkan ia ingin mengambil termos. Kesimpulan cerita tersebut ialah sampai kini termos ajaib itu tetap dibawa Eva dan anak-anak keturunannya.
Maka kalau sekali tempo Adam dan keturunannya ingat akan barangnya sejenak, pada saat-saat itulah bahkan ia ingin mengambil termos itu. Tetapi apa daya, buku petunjuk bongkar pasang instalasi termos ajaib itu hilang bersama kelima bidadari. Alhasil, Adam tahu bahwa termos ajaib itu miliknya juga. Tetapi dengan tersesatnya kelima bidadari itu, termos ajaib tetap diparkir di tubuh Eva. Untunglah bagi kaum Adam, sebab Eva cukup baik hati, karena ongkos parkir dan biaya pemeliharaan tidak ditarik. Demikianlah kisah termos ajaib. Jangan menangis, Selamat pagi. Selamat pagi. Loh, Mas udah datang.